Pada pembahasan kali ini, kita akan membahas mengenai demokrasi dan HAM dalam perspektif Alkitab dan juga iman Kristen. Pada pembahasan yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian hukum. Salah satu definisi hukum adalah bagian dari perangkat kerja sistem sosial, di mana hukum berfungsi untuk mengintegrasikan kepentingan anggota masyarakat sehingga tercipta suatu keadaan yang tertib dan aman. Secara sederhana pula, hukum didefinisikan sebagai peraturan yang berisi perintah dan larangan yang harus ditaati masyarakat, sehingga mengakibatkan sanksi jika peraturan tersebut dilanggar. Dan sanksi tersebut dapat berupa hukuman melalui petugas kepada si pelanggar hukum. Dan hukum merupakan suatu bentuk perlindungan yang nyata bagi masyarakat dalam bentuk kaidah atau norma yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Dan hukum juga dapat bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Di samping itu, ada pula faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, di mana pengertian hukum telah dijelaskan, dan juga penegakan hukum merupakan upaya dan proses supaya norma-norma hukum secara kokoh dan nyata berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang pertama adalah faktor hukum, di mana hukum tersebut yang harus ditegakkan pada intinya bukanlah norma atau aturan itu sendiri, melainkan nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam hukum atau norma tersebut. Sehingga jika hukum tidak mungkin tegak, maka hukum itu belum mencerminkan nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Karena upaya penegakan hukum pun harus selalu mengalami pembaruan atau pembuatan hukum yang baru dari hukum yang sebelumnya yang telah ada dan telah ditetapkan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang kedua adalah penegak hukum, di mana penegak hukum berfungsi sebagai kunci keberhasilan dalam penegakan hukum itu sendiri dalam bagian mentalitas atau kepribadian penegak hukum. Karena dalam melaksanakan tugas, seringkali sikap dan perlakuan penegak hukum pun melampaui wewenang, misalnya melakukan kekerasan kepada seseorang atau masyarakat, sehingga integritas tidak berjalan dengan baik dalam menegakkan hukum yang tercipta. Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang ketiga adalah faktor sarana atau fasilitas pendukung. Nah, faktor sarana atau fasilitas pendukung ini sering sekali kita perdengarkan, ya, seperti faktor yang mencakup perangkat lunak dan perangkat keras. Perangkat lunak di mana faktornya adalah pendidikan, karena pendidikan merupakan pondasi yang paling utama untuk memahami hal-hal praktis sehingga harus diterapkan untuk mengurangi mengenai kejahatan komputer yang dapat memicu hukum tidak ditegakkan secara adil. Bahkan dari segi faktor perangkat kerasnya, yaitu berupa sarana fisik sebagai faktor pendukung, yaitu dalam pembuatan berita acara penyidikan harus secara fakta, bukan berdasarkan hoaks yang sering sekali kita lihat dan perdengarkan. Faktor yang keempat adalah faktor kebudayaan, di mana kebudayaan sering sekali melekat di dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan garis pokok yang menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilarang
di dalam kehidupan bermasyarakat, karena kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi masyarakat untuk mendorong masyarakat itu sendiri supaya dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak dan berbuat sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan yang telah ditetapkan dan yang berlaku hingga pada saat hari ini. Nah, untuk faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang terakhir atau yang kelima adalah faktor masyarakat, di mana faktor ini memerlukan partisipasi masyarakat untuk sebagai bentuk keterlibatan atau keterlaksanaan penegakan hukum itu, sehingga kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi aman, damai, dan tentram. Terkadang masyarakat bersikap apatis atau seolah-olah tidak peduli dengan peran dan tanggung jawab sebagai masyarakat dan menganggap bahwa hanya aparat-aparat negara sajalah yang wajib untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga dapat dikatakan sebagai faktor penghambat dalam penegakan hukum. Pembahasan yang kedua adalah mengenai kesadaran hukum, di mana kesadaran hukum merupakan kesadaran akan norma-norma yang terdapat di dalam hukum yang dibuat oleh pemerintah dan berlaku baik secara tertulis maupun tidak tertulis. Oleh karena itu, di mana ada masyarakat, disitulah seharusnya ada hukum yang dapat mengatur tingkah laku masyarakat itu. Karena jika tingkat kesadaran hukum suatu masyarakat rendah, maka hal ini juga dapat menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum. Oleh sebab itu, partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan untuk kesadaran hukum, sehingga menghasilkan disiplin hukum yang baik dan dapat dilakukan melalui pendidikan dan penyuluhan terhadap bahwa pentingnya kesadaran hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kita memasuki pada penjelasan yang ketiga, yaitu pandangan orang Kristen tentang hukum, di mana orang Kristen mengakui bahwa Tuhan Allah adalah pusat dan sumber dari semua yang baik, sehingga orang Kristen berpandangan bahwa hukum Tuhan Allah adalah amanat kebudayaan, hukum Taurat, dan hukum kasih yang banyak diberlakukan bahkan diterapkan pada orang Kristen di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama namanya amanat kebudayaan, di mana hukum Tuhan berdasarkan amanat kebudayaan pada awalnya disebabkan oleh kejatuhan manusia di dalam dosa, sehingga merusak citra Allah, dan Allah menciptakan hukuman atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh manusia tersebut, yang berawal dari kisah kejatuhan manusia ke dalam dosa, sehingga hukuman yang diterima manusia akibat kejatuhan ke dalam dosa tersebut tetap tidak membatasi kasih karunia Allah walaupun manusia telah berdosa. Yang kedua ada namanya hukum Taurat. Dalam Perjanjian Lama, kata hukum diterjemahkan dari istilah Taurat, yang artinya Taurat atau Torat. Dan dalam kitab Mazmur, kata ini diterjemahkan dengan undang-undang. Bahkan hukum Taurat juga berpegangan pada 1 Samuel 23 ayat 29, di mana akan ada petunjuk-petunjuk ilahi yang diberikan oleh Tuhan kepada umatnya bangsa Israel, sehingga fungsi Taurat dapat dikatakan sebagai petunjuk ilahi yang memperlihatkan anugerah Allah terhadap manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa hukum Taurat adalah perintah dan Injil merupakan anugerah. Yang terakhir adalah hukum kasih, di mana hukum Taurat dalam kitab ini diperingkas, yaitu kasih terhadap Tuhan Allah dan kasih terhadap sesama manusia.
Dan dalam nats ini juga dipahami bahwa Allah menuntut supaya kita manusia mengasihi akan manusia yang lainnya.